Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai layanan jaringan remote access atau biasa disebut dengan telnet. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rizka Dwi Agustianingsi. Lalu ada teman saya, yaitu Aditya Bagus Rohmana Putra. Lalu ada Rifani Arpian Pratama. Baiklah, langsung saja kita membahas apa itu layanan jaringan remote access atau telnet. Jadi, telnet ini merupakan singkatan dari Telecommunication Network, merupakan suatu protokol client server yang memungkinkan kita untuk dapat mengakses komputer dari jarak jauh. Lalu, telnet ini biasa disingkat menjadi TN, juga biasa disebut sebagai virtual atau emulusi terminal yang memakai protokol tertentu untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote. Cara kerja secara umum, dari cara kerja telnet ini yakni memberikan akses secara langsung untuk berbagai layanan yang ada di internet. Telnet menggunakan dua jenis program, yakni klien dan server. Software klien yaitu pihak yang meminta suatu layanan, sedangkan software server yaitu pihak yang menghasilkan layanan atau memberikan layanan. Tugas dari klien yaitu menghubungkan transfer kontrol protokol atau TCP dengan server yang tersedia. Setelah itu klien akan mendapatkan input dari user, entah itu input login ataupun apa yang diinginkan oleh user. Kemudian klien melakukan format ulang input dari user dan mengubahnya ke bentuk format yang standar, yaitu yang dapat dikirimkan. Barulah setelah itu terjadi proses pengiriman ke server. Setelah itu klien akan menunggu balasan dari server. Setelah mendapatkan balasan, maka klien akan mengubah format output tadi yang dikirimkan oleh server untuk ditampilkan di layar. Oke, untuk cara kerja secara umum yang ketiga, yaitu tugas server dalam rangkaian teknologi telnet diawali dengan memberikan informasi ke software bahwa jaringan komputer pengguna sudah siap disambungkan. Server kemudian menunggu permintaan dalam bentuk format standar. Setelah permintaan sampai, server akan mengerjakannya. Nah, setelah server selesai mengerjakannya, lalu kembali mengirimkan hasilnya ke klien yang mengirim request tadi dalam bentuk format yang standar. Kerja server diakhiri dengan menunggu permintaan lain selama proses remote. Nah, ada juga yang di bagian cara kerja secara umum yang keempat, yaitu ada net application, request, remote server, dan response. Nah, dari net application itu membuat request. Nah, dari request itu ke remote server. Setelah itu, si remote server akan memproses dan mengembalikannya ke net application. Mungkin seperti itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.